Shalom. Haleluya. Apa kabar hari ini Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih? Haleluya. Seberapapun yang kita hadir di sini itu tidak mengurangi kuasa Tuhan untuk bekerja di tempat ini. Amin. Haleluya. Baik, saya juga menyapa Bapak, Ibu, Saudara yang saat ini sedang menyaksikan secara online dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Haleluya. Semua bukan karena karena kemampuan kita, semua bukan karena kebolehan kita boleh ada di tempat ini. Perlu diingat kembali, semua karena kasih karunia Tuhan kepada kita, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Kita boleh ada di tempat ini untuk bersekutu bersama dalam ibadah raya hari Minggu ini. Haleluya. Mari Bapak, Ibu, Saudara, saya undang untuk kita berdoa bersama. Haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan, untuk kasih setia-Mu Tuhan, untuk kemurahan-Mu Tuhan. Engkau tempatkan kami kembali di sini berkumpul bersama Tuhan untuk merayakan setiap ibadah ini Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kami yang hadir di tempat ini, Engkau yang sucikan, kuduskan setiap kami Bapa. Biarlah setiap kami Tuhan yang rindu dan haus akan Engkau Tuhan, Engkau puaskan Bapa dengan hadirat-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan, setiap 2-3 orang berkumpul Tuhan, di situ nama-Mu hadir Bapa buat kami. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak hanya berhenti tempat ini saja Tuhan, tapi kami percaya Tuhan dimanapun kami berada Bapa, kuasa-Mu Tuhan hidup di dalam kami Yesus. Haleluya. Layakkan Tuhan setiap kami Tuhan, untuk menaikkan setiap pujian penyembahan kami ini Tuhan, untuk menjadi dupa yang harum bagi Engkau Bapa, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan, mendatangkan kerajaan surga-Mu tempat ini Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita sembah Tuhan dengan hati kita. Terima kasih Tuhan. Ucapkan setiap pernyataan syukur kita kepada Tuhan hari ini. Kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Bapa, Engkau baik Tuhan. Nama-Mu kudus Tuhan, nama-Mu mulia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang kudus Tuhan, Engkaulah yang suci Bapa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun nyanyikan. Bapa yang kekal, Maha kuasa, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun serukan. Dengan segenap hati nyatakan Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya.
Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, Kau Allah yang suci Tuhan, Allah yang suci. Kau maha mulia Bapa, maha mulia. Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi ku nyanyikan. Kau Bapa yang kekal, Kau yang berkuasa,
kasih Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu nyata Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami bisa rasakan Tuhan hadirat-Mu Yesus. Engkau yang penuhi Tuhan setiap hati kami, setiap roh kami Tuhan yang rindu akan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Di saatnya Tuhan kami akan lebih lagi bersuka cita bagi Engkau Tuhan. Kiranya Engkau yang penuhi Tuhan setiap hati kami dengan damai sejahtera daripada Engkau Tuhan. Mari Tuhan, Kau lawat kami Tuhan. Mari Tuhan Kau yang bakar setiap kami Bapa. Mari Tuhan, mari jemaat, kita sambut nama Tuhan kita, Raja di atas segala raja dengan penuh dengan sukacita. Mari semua yang percaya katakan, amin. Haleluya. Shalom. Haleluya. Bagaimana kabarnya hari ini saudara? Luar biasa hari ini ya. Baik Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk bagi berdiri, kita akan sama-sama bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, sebab di dalam nama Tuhan ada kuasa yang luar biasa, kuasa yang sanggup mengubahkan hidup kita, kuasa yang sanggup menyembuhkan kita, kuasa yang sangat luar biasa bagi kita. Yang percaya semua katakan amin. Haleluya. Benar Tuhan,
nama Yesus, amin. Haleluya. Kita percaya Tuhan, kuasa Tuhan masih bekerja di tempat ini, kuasa Tuhan masih berkuasa di tempat ini. Semua yang bersemangat boleh lambaikan tangannya hari ini. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, memberi berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan kita. Berkuasa di bumi surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Sudah bersemangat memuji nama Tuhan hari ini ya. Haleluya. Saya juga merasa sangat bersemangat ya, sampai berkeringat. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, boleh saya persilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Kita akan datang kembali dalam hadirat Tuhan. Mari redahkan setiap diri kita untuk kembali masuk dalam anugerahnya. Kita percaya bahwa hadiratnya membawa kedamaian, hadiratnya membawa ketenangan, hadiratnya membawa kesembuhan, hadiratnya memuaskan setiap kita yang rindu akannya, yang rindu akan kebenarannya, yang rindu akan sumber itu sendiri. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mau dekat padamu Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku bawa dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, memandang
Yesus dalam hidup kami. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kata kataku kau pun tahu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahmu, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahmu, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Waktu dan tempat saya persilakan untuk hamba-Mu. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku.
hampiri tahta kudus-Mu ya Yesus. Ini kami Tuhan, dengan segenap kerinduan kami datang. Dengan segenap hati kami mau terus menghadirkan kerajaan Allah dan kebenaran dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang bertata di atas puji-pujian kami. Dan pagi hari ini, biarlah setiap pujian kami, ucapan syukur kami, mazmur kami Tuhan, menjadi dupa yang berbau harum di hadirat-Mu ya Yesus. Roh Kudus, Kau terus ada di tempat ini. Roh Kudus, terus Kau bekerja di dalam setiap hati kami, anak-anak-Mu. Anak-anak-Mu yang terus rindu Tuhan untuk mengalami Engkau dalam kehidupan kami. Anak-anak-Mu yang haus dan lapar akan kebenaran. Dan pagi hari ini kami rindu untuk kami boleh dipuaskan lewat hadirat-Mu, lewat kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Setiap umat-Mu boleh dilawat oleh Tuhan. Tidak satu pun yang terlewatkan, semuanya dilawat oleh Tuhan. Semuanya menikmati hadirat Tuhan. Sebab kami percaya hanya dekat Allah saja kami tenang. Daripadanya lah keselamatan kami Tuhan. Kau terus bekerja, dan saat ini Kau buka hati kami untuk kami boleh menerima taburan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu ini Tuhan Yesus untuk menyampaikan isi hati-Mu. Sehingga kami umat-Mu ini Tuhan Yesus boleh mengerti kan kehendak-Mu dalam kehidupan setiap kami. Roh Kudus, Kau bekerja lebih lagi saat ini Tuhan. Sehingga firman-Mu boleh tertanam kuat di dalam hati kami. Menjadi pelita bagi kaki kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur. Saat ini kami siap untuk diberkati lewat kebenaran firman. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan yang boleh memberkati setiap kita, membawa setiap kita boleh memberikan persembahan yang terbaik lewat pujian bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa, puji nama Tuhan. Ibu Marni setelah kemarin kemo, puji Tuhan saat ini bisa boleh hadir bersama-sama kita. Juga untuk Ibu Endang, selamat pagi. Sekian lama ya Bu. Dan puji nama Tuhan kalau saat ini kita boleh ada. Doa saya semuanya sehat, semuanya baik-baik saja, tubuh sehat, dan jiwa kita pun baik-baik saja. Amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kalau bulan kemarin kita belajar tentang pertumbuhan dalam kasih karunia. Saat ini kita belajar bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi dalam pertumbuhan yang menjadi poin penting berikutnya adalah mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan, kita baca bersama-sama di dalam nats ayat di tema kita di bulan Maret, di dalam 2 Petrus 3 ayat 18. Hafal ya mestinya ya. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita baca bersama kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. 2, sudah ketemu semua ya? Kalau belum ketemu bisa membaca di depan. 2, 3.
tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pengenalan akan Tuhan menjadi poin penting, menjadi pusat dari pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan Injil, kasih karunia. Karena tanpa pengenalan akan Tuhan sama dengan sia-sia. Bahkan di dalam Hosea 4 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa tanpa pengenalan akan Tuhan, umatku binasa tanpa pengenalan akan Allah. Jadi Bapak, Ibu, Saudara semuanya, kalau saat ini kita datang ke tempat ini, kita memuji Tuhan, kita bersuka cita, kita bersorak-sorai memuji nama Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan, tanpa kita mengenal Tuhan kita, lucu nggak? Lucu banget. Kita nggak ngerti. Ada Pak parkir di sana gitu, tahu-tahu saya saya puji-puji dia, kemudian saya nggak tahu Bapak parkir itu siapa, namanya siapa. Wah, Pak yang ganteng loh Pak, ya ampun Pak, dan lain sebagainya. Lagian ngopo ya aku muji tukang parkir. Nah, ini contoh saja. Contoh saja. Oh, tiba-tiba saya menyapa dia, mesti Pak parkir. Oleh sebab itu dikatakan kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kita harus mengenal Tuhan kita. Karena firman Tuhan katakan kita akan binasa tanpa pengenalan akan Tuhan. Dan apa yang kita pelajari pagi hari ini, kita bersama-sama belajar apa makna dari pengenalan akan Allah itu. Yang pertama, pengenalan akan Allah itu adalah sebuah pengalaman pribadi, Bapak Ibu Saudara. Sebuah pengalaman pribadi, bukan dari kata orang. Bisa dari kata orang, tapi kita hanya sekedar tahu, tidak mengenal. Bisa dari buku, kita mengenal Tuhan dari buku bisa. Tapi kita sekedar tahu, kalau pengen tahu tentang Tuhan, sekolah teologi di sana. Kita akan tahu, karena teologi, teo itu Tuhan. Logos ilmu firman, teologi itu ilmu tentang ketuhanan. Kita akan ngerti, kita akan tahu, tetapi kita tidak akan mengenal karena mengenal itu adalah sebuah pengalaman pribadi. Pengalaman kita yang mengalami Tuhan sendiri di dalam kehidupan kita. Jadi tidak seperti kata Ayub ya, bisa dibukakan di Ayub 42 ayat yang kelima. Ayub 42 ayat yang kelima. Ini agak akhir-akhir ini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Sering kan kita kalau kita mendengar kesaksian, di sana itu loh ada
pendeta yang dipakai Tuhan luar biasa. Pendetanya itu ketika berdoa orang lumpuh bisa berjalan. Kita cuman mendengar katanya, kesaksian di sana itu loh. Kesaksiannya seperti ini, seperti ini. Di sana itu loh. Hanya mendengar, hanya Tuhan itu katanya, gitu loh. Kata orang, Tuhan Yesus itu seperti ini, tanpa kita mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sama seperti Ayub. Kita tahu Ayub, mungkin Ayub kalau zaman sekarang itu jadi crazy rich. Orang yang terkaya, paling kaya dikatakan. Tahu ya kisahnya Ayub ini ya? Atau saya harus mengulas sebentar. Ayub adalah seorang yang dikatakan paling kaya di negerinya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu hidup saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saleh tahu ya? Saleh, soleh. Taat kepada Tuhan, rajin beribadah, saleh. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Bayangin Bapak Ibu. Ayub wis jujur, soleh, sugih, ya toh. Impian banyak orang ya. Karena zaman sekarang kadang soleh itu enggak pakai kaya. Wis soleh loh. Wis soleh, rajin beribadah. Hidupnya takut akan Tuhan. Wis apa ini? Spesifikasinya wis komplit banget ya. Apa? Sekarang soleh, orangnya soleh ra ndek duit, jujur yo ra ndek duit. Iki komplit loh. Casingnya, kok casing apa sih? Spek idaman banget, wes kecekal kata-katanya. Spek idaman banget bagi orang-orang, bagi cewek-cewek zaman sekarang. Tajir melintir. Itu hitung aja lembu sapinya berapa kayak gitu. Tapi dikatakan di ayat di pasal yang ke-42 ayat yang lupa sih. Ayat yang ke-6 tadi dikatakan hanya dari kata orang saja. Bisa dikatakan seperti itu. Kita tahu bagaimana kehidupan Ayub pada saat itu. Ayub yang begitu kaya kehidupannya, dia benar-benar terkaya pada saat itu, dan ujian yang diberikan kepada Ayub pun bukan ujian yang biasa-biasa saja Bapak Ibu, karena pergumulannya pada saat itu, ujian yang dialami yang pertama, anaknya mati semuanya. Anaknya 7 laki-laki dan 3 perempuan mati pas saat pesta. Habis itu semua kekayaannya hilang, ada yang disambar petir, ada yang dibegal, ada yang dicuri. Hilang semua kekayaannya. Bahkan istrinya ngomong, kutuki Allahmu bar kuwi mati yo. Istrinya sampai ngomong seperti itu. Bukan sampai di situ saja penderitaannya Bapak Ibu. Dalam tubuhnya Ayub itu mengalami gatel. Gatelnya nek dikukur pakai tangan itu enggak mempan. Pakai kuku ya enggak mempan. Digosoknya pakai beling Bapak Ibu. Sampai segitu penderitaan yang dialami Ayub. Sudah enggak ada lagi yang mungkin bisa diandalkan. Tetapi Ayub pada saat itu masih bisa berkata, Tuhan yang memberi,
tetapi Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Masih ngomong seperti itu. Kemudian 3 sahabatnya datang, 4 sahabatnya datang, bukannya menghibur malah nyalah-nyalahin Ayub. Nyalah-nyalahin, kamu pasti berdosa, dosamu itu mesti kau sembunyikan. Apa yang kamu lakukan sehingga Allah menghukum kamu dengan seperti itu, dengan ganjaran seperti itu. Namun Ayub, dia tidak merasa bersalah. Dia merasa bahwa hidupnya benar, tidak ada kesalahan daripadanya. Sampai dengan tekanan-tekanan yang diberikan, sampai pada akhirnya ini loh yang menjadi kadang ketekanan, penderitaan, permasalahan itu membuat kita semakin tertekan dan akhirnya Ayub mengatakan, terkutuklah hari di mana ibuku mengandung. Dan Ayub juga mengatakan bahwa Allah kejam karena memberikan penderitaan seperti itu. Tetapi pada akhirnya Ayub menyadari di ayat yang di pasal yang ke-42. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Sampai dengan Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan menyatakan kemuliaannya pada Ayub. Kemudian yang terjadi kehidupan Ayub cepat ya. Di ayat yang ke-42, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan tidak ku ketahui. Firman-Mu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu. Itu yang terjadi pada Ayub. Ketika dia mengalami sendiri Allah di dalam kehidupannya, dia mengalami perjumpaan sendiri dengan Allah di dalam kehidupannya, Ayub menyesal. Bukan karena kuat gagah Ayub, bukan karena kesalehan Ayub, semua diberikan buat Ayub, tetapi karena kasih karunia yang daripada Allah. Ayub mengalami hal itu sendiri dan akhirnya apa yang terjadi? Kehidupan Ayub dipulihkan. Kehidupan yang semula yang Tuhan berikan dan dihabiskan karena ujian, itu iblis meminta kepada Tuhan supaya memang Ayub dihabisi kekayaannya, kesehatannya, seperti itu. Tetapi ketika Ayub menyadari dan mengalami Tuhan sendiri, semua yang Tuhan berikan itu dikembalikan 2 kali lipat, Bapak Ibu. Anaknya yang mati dikembalikan lagi, tapi enggak 2 kali lipat, tetap 10. Cuman anaknya yang cewek-cewek itu paling cantik di negerinya. Tetapi poinnya bukan ini, Bapak Ibu. Poinnya bukan ini. Poinnya bukan, itu bonus, benar enggak? Itu bonus. Ketika kita mencapai pengenalan akan Allah, kita mengalami Allah di dalam kehidupan kita, kita menyadari bahwa Tuhan itu selalu bersama kita. Seringkali kalau kita anak kecil, kalau mendapat berkat itu, dikasih duit kadang kan, oh ya makasih ya, gitu, tanpa lihat langsung set gitu. Atau saya pernah kasih ilustrasi, ketika ada hujan uang, ada orang membuang uang. Pertama buang batu dari atas ke bawah, dibuang batunya. Orang langsung lihat, sopo iki buangi watu sak geleme dhewe, dia marah-marah.
Tetapi ketika orang itu membuang uang dari atas, orang itu mana pernah ngomong, sing ngei sapa to? Sing ngei sapa to? Enggak mungkin. Mesti rebutan. Aku sik. Bener enggak? Bener. Nek buangi watu aku iki sapa to ki? Wow, gitu. Tapi buangi duit, jangankan deloki sing anu sapa, sing penting aku sik. Seringkali seperti ini. Kita mengejar berkatnya Tuhan. Ya, Tuhan menyatakan dirinya lewat berkat, lewat mujizat yang Tuhan berikan dalam kehidupan manusia. Tetapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana kita mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu poin yang terpenting Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita bisa katakan, aku mengalaminya. Tuhan Yesus baik, yes, amin. Karena aku mengalaminya. Tuhan itu sumber sukacita, yes, amin. Karena aku sendiri mengalaminya. Di saat terpurukku, aku bisa tetap menyembah Tuhan. Di saat masa-masa aku mengalami kecemasan, kekhawatiran, aku tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Itu pengalaman pribadi bersama Tuhan. Bukan sekedar tahu Bapak Ibu, tapi kita mengenal pribadi Tuhan. Michael tahu enggak Mbak yang rambutnya merah itu namanya siapa Michael? Enggak tahu. Jangankan tahu, ini malah enggak tahu. Besok berarti tugas Michael jadi aser ya. Sebulan Michael sama Rinaldi harus jadi among tamu supaya bisa menyapa, selamat pagi Pak, Bu, selamat pagi gitu ya. Ojo guyang-guyu bener ini. Ya Om Musi ya. Bukan hanya sekedar tahu, mengenal. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 18 itu memakai kata gnosis, kata kerjanya ginosko. Dulu Om Musi pernah menyampaikan, bukan sekedar tahu, oh saya tahu Pak Jokowi, saya pernah lihat Pak Jokowi, saya pernah berbicara dengan Pak Jokowi, tapi saya enggak tahu kesukaannya Pak Jokowi apa, saya enggak tahu tanggal lahirnya Pak Jokowi, saya enggak tahu nomor sepatunya Pak Jokowi, jangankan nomor sepatu ya, nomor HP-nya aja saya enggak tahu. Tapi ginosko adalah saya sama suami saya. Saya tahu suami saya enggak suka coklat. Saya tahu kesukaan suami saya makan durian. Kalau durian itu bisa gitu, habis itu asam urat, kolesterolnya naik gitu. Makannya sak glundung gitu langsung, wah mumet banget mah. Kalau saya sudah bertobat, mau ding, mau tapi menjaga. Ginosko, mengenal karena mengalami pengalaman pribadi bersama Tuhan. Yang kedua, arti lain dari mengenal itu, kalau tadi bahasa Yunani, yang satunya yada, itu lebih kepada hubungan yang intim suami istri. Makanya suami istri itu paham bener toh. Suami saya enggak usah aku nesu gitu, enggak usah ngomong kayak gitu. Suami saya sudah diem aja gitu, enggak ada ekspresi, ditanya, oh kamu marah ya Pak? Saya mesti gitu. Suami saya, anak saya batuk toh. Batuk, itu pas dulu Noel, pas masih kecil gitu. Itu Noel itu
Bukan toh? Iya. Karena dia kenal, sampai suara batoknya aja tahu. Langkah kaki suami saya pas lagi pulang saya tahu. Karena saya ginosko, dalam arti kami berhubungan. Tiap hari kami ngerti apa yang menjadi kesukaan, apa yang menjadi yang tidak suka, apa yang selalu dilakukan itu ngerti. Jadi pengenalan akan Allah, ginosko kepada Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Itu ginosko. Itu yada, itu mengenal, enggak sekedar tahu. Jadi ketika Bapak, Ibu, Saudara semuanya datang beribadah, kita tahu tujuan kita datang ibadah itu apa. Mau menyenangkan Pak Gembala atau menyenangkan hati Tuhan? Itu yang pertama. Pengenalan akan Tuhan adalah sebuah pengalaman pribadi. Yang kedua, kita belajar pengenalan akan Allah adalah Allah terlebih dulu membuka diri untuk dikenal. Dalam sebuah perkenalan, kalau orang nggak mau membuka diri, nggak mau membuka hatinya, nggak mungkin akan terjadi sebuah perkenalan. Di sebuah kereta, misal nih, saya sama orang lain, sama-sama asik, mipil, gak gagas. Sing sana juga seperti itu, sibuk telepon, sibuk WA-an, sibuk main game atau nyekrol yang lain seperti itu. Tidak akan terjadi sebuah perkenalan. Namun sungguh luar biasa Tuhan kita, Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa, Allah yang dahsyat itu memulai berinisiatif untuk menyatakan dirinya, mengenalkan dirinya kepada manusia. Banyak hal yang Tuhan ingin nyatakan lewat karyanya, lewat alam semesta. Berbagai cara Allah ingin menyatakan, ingin memperkenalkan dirinya kepada manusia. Itu inisiatifnya Allah. Dan seharusnya kita meresponi. Kita pun harus membuka hati kita, membuka diri kita untuk mengenal Dia. Apa enggak sungguh luar biasa? Dia yang maha kuasa mau menyatakan kita, menyatakan dirinya kepada kita yang speknya kayak gini. Dan Tuhan Yesus merupakan representasi dari Bapa, dari Allah itu sendiri. Kalau kita pengen tahu tentang Bapa, itu semuanya ada di dalam Yesus. Karena Yesus adalah kepenuhan dari Allah itu sendiri. Yesus bukan Bapa, tetapi Yesus adalah representasi dari Bapa. Kalau kita ingin melihat kasihnya Bapa, kita bisa lihat kasih Yesus di dalam kehidupan kita. Kasih Bapa yang rela anaknya yang tunggal dikorbankan buat kita. Sama dengan kasih Yesus yang merelakan hidupnya untuk menebus dosa kita. Menebus dosa manusia, bukan hanya orang Kristen saja, tetapi semua manusia beroleh anugerah itu, beroleh keselamatan itu.
Ketika kita ingin melihat kemahakuasaan Bapa, semuanya ada di dalam Tuhan Yesus. Sebab segala kepenuhan Bapa ada di dalam diri anaknya, di dalam diri Yesus. Oleh sebab itu ketika kita mau mengenal Allah, kita kenali Yesus. Apa yang Tuhan Yesus inginkan dalam kehidupan kita? Apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita? Ketaatan Bapak Ibu Saudara. Ketaatan. Kemarin hari Kamis Umusi membagikan ini, bahwa orang yang mengenal Allah adalah orang yang taat akan perintah Allah, akan perintah Tuhan. Jadi jangan bilang kita mengenal Tuhan tanpa ketaatan kita kepada Tuhan. Jangan ngomong aku percaya kepada Allah, aku mengenal Tuhan, tapi hidup kita tidak taat kepada Tuhan, itu bohong. Percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus yang rela mati menebus dosa kita. Tuhan Yesus yang menyatakan dirinya lewat karyanya di kayu salib. Kita jadi ngerti, kita jadi mengenal Dia, karena semuanya tertulis di dalam Alkitab. Kita menjadi mengerti karena kita mau baca Alkitab. Kehidupan Yesus yang seperti apa? Jadi enggak usah jauh-jauh pengen tahu tentang Allah. Kita lihat bagaimana Yesus, kita ngerti tentang Allah Bapa. Kita lihat dalam diri Yesus, karya Yesus, perbuatan-perbuatan Yesus itu sama dengan Bapa. Dan yang ketiga, pengenalan akan Allah adalah kesukaan Allah. Allah menyukai pengenalan akan Dia dalam hidup orang percaya. Hosea 6 ayat yang ke-6. Minta tolong Mas Jericho. Hosea 6 ayat yang ke-6. Temu Jericho. Sebab aku, Tuhan di sini, aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Amin. Pengen menjadi kesukaan Tuhan, kenali Tuhan. Tuhan lebih menyukai kasih dan setia kita. Tuhan lebih menyukai pengenalan kita kepada Dia daripada korban bakaran, daripada korban sembelihan Bapak Ibu, daripada persembahan-persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan lebih menghendaki untuk Bapak Ibu Saudara dan saya hidup melekat, hidup ginosko kepada Tuhan, mengenal Allah dengan sungguh. Itu yang Tuhan pengini, yang Tuhan inginkan. Bukan yang lain Bapak Ibu. Bukan di sini tapi di sana. Orang enggak datang beribadah, tapi persembahannya tetap ada. Perpuluhannya tetap ada seperti itu. Gereja senang. Tetapi poinnya bukan itu Bapak Ibu Saudara. Mau menyenangkan hati manusia atau menyenangkan hati Tuhan? Seringkali
Bahkan ini menjadi cemeti juga buat saya. Seringkali saya ini malah lebih senang menyenangkan, bukan senang menyenangkan orang lain ya. Lebih takut kepada orang lain daripada takut kepada Tuhan. Saya melakukan sesuatu itu karena takut kepada orang lain, kepada manusia, bukan takut kepada Tuhan. Dan hal itu yang salah. Kita mengenal Tuhan itu jauh terlebih penting dari apapun. Bahkan Paulus katakan pengenalan akan Tuhan itu menjadi barang yang berharga, sesuatu yang berharga dibanding semuanya. Semuanya ditinggalkan demi satu pengenalan akan Allah. Dan saat ini ketika kita datang ke tempat ini tanpa pengenalan akan Tuhan, tanpa kita tahu siapa Tuhan kita, tanpa tahu kita datang itu apa, untuk apa, sia-sia ibadah kita Bapak Ibu Saudara. Sia-sia. Allah menghendaki untuk kita mengenal Dia lebih sungguh. Maria dan Marta, tidak ada yang salah daripada Marta. Orang bertamu disuguh nyepaki suguhan, tidak ada yang salah. Baik, tapi dari semua yang baik ada yang terbaik, yaitu pilihan Maria. Kita tahu ceritanya semuanya. Maria memilih bagian yang terbaik, yaitu duduk diam di bawah kaki Tuhan. Mendengarkan setiap perkataan Tuhan. Seringkali ketika banyak kesibukan dalam kehidupan kita, istilahnya kita usrek di hadapan Tuhan. Itu bahasa anak sekolah minggu. Berarti enggak boleh ya mama? Usrak di bawah kaki Tuhan itu enggak boleh ya gitu. Memilih bagian terbaik, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Seringkali kita selalu beralasan kita sibuk. Kita lupa untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Untuk kita membaca firman Tuhan, untuk kita berdoa kepada Tuhan. Berapa banyak waktu kita yang habis untuk nyekrol? Berapa banyak waktu kita untuk main game di HP? Berapa banyak waktu kita untuk melakukan hal-hal yang kita sukai, bukan yang Allah sukai? Berapa banyak waktu yang kita habiskan tanpa kita sadari? Kita telah membuang waktu kita dan tidak memilih bagian yang terbaik. Kita sibuk, saat kita banyak masalah kita pun sibuk kesana kesini, kesana kesini, minta tolong, minta bantuan ini dan itu. Kita mengandalkan manusia. Kita mencari bagaimana caranya. Banyak hal yang kita lakukan tetapi kita lupa satu hal, yaitu duduk diam di bawah kaki Tuhan. Banyak orang lupa melakukan satu hal karena kebanyakan melakukan banyak hal. Padahal ketika kita melakukan satu hal, Yesus yang akan melakukan banyak hal buat kita. Amin. Seringkali kita lupa dengan kekuatan kita, dengan kepandaian kita, dengan apa yang ada di dalam diri kita. Kita bergaya, oh aku bisa melakukannya. Aku punya uang, aku punya kepandaian, aku punya kekuasaan. Banyak yang kita lakukan, tetapi kita lupa satu hal Bapak Ibu. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Padahal kalau kita melakukan ini, kita melakukan satu hal ini, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Saat ini
ketika ada jam-jam ibadah di gereja ataupun di rumah tangga ataupun di keluarga Bapak Ibu Saudara, jangan lewatkan. Jangan ngomong aku sibuk, aku enggak ada waktu. Pasti ada waktu. Aku capek. Coba berikan waktu, bukan waktu yang tersisa, berikan waktu untuk kita komitmen. Dari situ kita akan mengenal Allah kita yang luar biasa. Karena pengenalan akan Tuhan bukan berbicara tentang ini, kepandaian kita enggak. Pengenalan akan Tuhan bukan berbicara tentang rasional kita, tetapi bagaimana hati kita yang terus rindu pengen terus berhubungan, terus pengen menyembah Tuhan, terus pengen berdoa, pengen menyembah, pengen membaca firman Tuhan. Itu yang akan terus membangun hubungan kita dan pengenalan kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Sebagai penutup, akhirnya Hosea, Hosea 6 ayat yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mari kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Mari bersama-sama kita mengenal pribadi Tuhan yang luar biasa itu lewat pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Bukan Yesus katanya, tapi Yesus kataku. Karena kita mengalami sendiri Tuhan dalam hidup kita. Kita tundukkan kepala. Haleluya, Yesus Tuhan. Semakin ku dekat denganmu, semakin ku mengenalmu. Haleluya, kita tundukkan kepala dan kita responi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Beri kami hatimu Tuhan Yesus untuk mengenal Engkau lebih lagi. Roh Kudus, Engkau yang terus memimpin jalan kami untuk mengenal Allah yang benar, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Beri hatimu ya Tuhan, pimpin kami ya Roh Kudus, agar semakin hari kami boleh semakin mengenal Tuhan kami. Semakin ku dekat denganmu, semakin ku mengenalmu. Tiada yang sepertimu Yesus, lembut tenangkan daku. Semakin ku dekat denganmu, semakin ku mengenalmu. Tiada yang sepertimu Yesus, lembut tenangkan daku. Lekat erat denganmu,
Sama-sama kita bangkit berdiri. Semakin ku dekat denganmu, semakin ku mengenalmu. Tiada yang sepertimu Yesus, lembut tenangkan daku. Semakin kami mengenalmu Tuhan, mengenalmu, semakin ku mengenalmu. Tiada yang sepertimu Yesus, lembut tenangkan daku. Lekat denganmu, kekasih dan sobatku, sumber segalanya bagiku. Tak ingin jauh darimu. Amin. Kekasih dan sobatku, sumber segalanya. Tak ingin jauh darimu, tak ingin jauh darimu, tak ingin jauh darimu, tak ingin jauh darimu, darimu. Oh Yesusku, haleluya Yesus Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang terus menuntun kami. Hamba-Mu boleh terdiam, namun firman-Mu biar terus Tuhan Yesus berbicara, menjadi rema, menjadi daging bagi kehidupan kami anak-anak-Mu, bagi kami jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami responi kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Diberkati dengan kebenaran firman Tuhan hari ini, amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Segala puji syukur hanya bagimu, sebab Kau yang layak dipuja.
Mari Bapak Ibu Saudara kita arahkan tangan kita untuk persembahan pada hari ini. Haleluya. Mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan kami boleh mendapat taburan firman-Mu yang luar biasa bagi hidup kami Tuhan. Kami boleh Tuhan lebih lagi mengenal Engkau Tuhan. Kami boleh lagi Tuhan mengerti akan kehendak-Mu dalam hidup kami. Biarlah Tuhan kami terus tinggal dan hidup di dalam Engkau Tuhan seperti yang Engkau ingini Tuhan di dalam kami. Dan kami bersyukur juga Tuhan hari ini kami sudah memberikan persembahan kami yang terbaik, baik itu persembahan maupun persepuluhan Tuhan. Kami memberkati Tuhan setiap persembahan ini Tuhan supaya Tuhan untuk memperlebar kerajaan surga di tempat ini ya Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pengelola keuangan persembahan ini Tuhan, Kau memberkati setiap hidupnya dan Kau mencukupkan setiap kebutuhan hidupnya Bapa. Kau juga tambahkan hikmat dan berkat daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami tutup bungkus Tuhan persembahan ini dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan sejenak warta jemaat pada bulan Maret hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, senang sekali kita masuk bulan yang baru, yaitu bulan tahun 2023. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, pemeliharaan Tuhan di tahun 2023 terus dipelihara. Di bulan Maret ini gereja kita mengambil tema yaitu bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, Tuhan Yesus. Nah, saudara masih dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18 kelanjutan di bulan Februari, yaitu tetapi bertumbuhlah dalam karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan juru selamat kita Yesus Kristus. Saudara kasih dalam Tuhan, untuk orang bisa mengenal orang pasti ada dasar yaitu mengasihi. Sehingga ketika mengasihi Tuhan Yesus, kita berusaha untuk kita mengenal lebih dalam lagi. Untuk mengenal lebih dalam lagi, kita akan belajar bagaimana kasih itu mendorong kita supaya kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu, bulan Maret kita akan belajar tentang bertumbuh dalam pengenalan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan mengundang saudara untuk bersama-sama hadir dalam ibadah-ibadah yang berlangsung di gereja kita. Saudara diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hari setiap ibadah kami, yaitu ibadah raya Minggu setiap pukul 9 pagi di hari Minggu. Dan ibadah tengah Minggu setiap hari Kamis pukul 6 sore. Terbuka untuk umum ya Bapak Ibu Saudara. Kemudian doa intim pribadi setiap pukul 8:30 pagi hari Minggu juga. Dan mengundang untuk para pemuda-pemudi untuk hadir dalam ibadah Crown setiap pukul 5:30 sore pada hari Sabtu. Dan ibadah anak Joy Kids setiap minggu setiap pukul 9 juga. Baik. Dan kemudian Biston pagi setiap Selasa dan Sabtu pukul 4:30 pagi. Dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Baik, ada informasi. Baik, untuk jadwal pelayanan hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 WL oleh Ibu Anggraini dan Singer, Kak Rinaldi dan Saudari Kika. Untuk Usher di sini Ibu Winnie dan Ibu Wina. Multimedia dan streaming Nabia dan Selo. Mas Eli bisa maju ke depan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom, puji nama Tuhan. Ada tambahan lagi Bapak Ibu. Jadi hari Selasa besok tanggal 14
Maret akan ada ibadah ucapan syukur yang diminta oleh keluarga Mas Bayu. Jadi Bapak Ibu besok hari Selasa panjenengan semua diundang untuk hadir ucapan syukur untuk kelahirannya namanya siapa? Eliseo. Nah, betul ya? Yo jam sore kumpul di gereja. Nanti kita sama-sama jalan di dekat sini di tempatnya mamahnya Mas Dedi. Jadi memang mintanya jam 5 sore, tetapi kemarin kami sudah bicara kalau jam 5 sore kan kesorean ya, kesiangan. Jadi kita kumpul jam 5 sore di sini, nanti 5:30 kita mulai ibadah di sana. Setuju Bapak Ibu? Ya, saya mengundang saudara untuk hadir dalam ibadah piston ucapan syukur dari keluarga Bapak Bayu. Itu saja dari kami pengumumannya dan ucapan syukur kita bahwa Ibu Marni sudah bersama-sama kita beribadah. Doakan di tanggal 20 akan melaksanakan kemo yang ketiga. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan itu pasti buat mujizat. Amin. Mari saudara saya undang bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Bapak Pendeta Ishak Sudarmaji akan menutup doa berkat. Haleluya. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku. Amin. Tiada kasih yang mengebih, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya, 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 haleluya. Segala pujian syukur kami persembahkan kepadamu ya Bapa, yang telah memberkati ibadah kami pada siang hari ini. Kami boleh mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Tiada kasih yang melebihi kasih-Mu terhadap diri kami masing-masing anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah semakin hari kasih-Mu semakin melimpah dalam hidup kami. Kasih-Mu semakin memenuhi dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan membangun kehidupan kami untuk menjadi kami anak-anak Tuhan yang saling mengasihi. Terima kasih Bapa di surga untuk berkat yang telah kami terima, yang membangun kehidupan kami untuk kami terus mengenal Engkau lebih lagi, mengiring Engkau sampai akhir hidup kami. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, pakai untuk keagungan dan kemuliaan-Mu, pakai lebih lagi ya Tuhan, untuk terus mendampingi suami sebagai gembala, terus membawa jemaat bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, bertumbuh dalam kuasa daripada Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan penggembalaanmu. Hamba-hambamu tidak dapat menyertai mereka satu persatu, tetapi Roh Kudus hadir dalam hidup mereka, menuntun mereka, memberkati mereka di dalam segala keadaan hidup mereka. Hamba juga berdoa, jika ada umat-Mu yang menghadapi pergumulan-pergumulan, sakit penyakit, masalah-masalah yang dihadapi, dalam nama Yesus, Engkau memberikan kemenangan kepada mereka semua ya Tuhan, sehingga mereka boleh keluar dari segala masalah, dari penyakit, dari pergumulan-pergumulan sebagai pemenang-pemenang di hadapan Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, kami pulang ke tempat kami masing-masing. Kami yakin percaya, kami datang dengan selamat, kami pulang dengan selamat. Berkati negara dan bangsa kami, Tuhan pulihkan negeri ini sehingga menjadi gemah ripah Lojinawi. Tuhan membawa seluruh kesejahteraan, kemakmuran bagi seluruh bangsa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kepada engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah terus melimpah-limpah dalam hidup saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat Tuhan. Yang percaya sudah diberkati, mari kita katakan sama-sama, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Haleluya. Selamat hari